Gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur itu memporak-porandakan pemukiman penduduk, ribuan rumah hancur, serta ratusan nyawa melayang. Kini ribuan warga korban gempa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa harus hidup di pengungsian. Sebagian masih merasakan kesedihan yang mendalam, namun banyak pula yang mulai bangkit. Bantuan yang dijanjikan pemerintah menjadi secerca harapan bagi warga untuk membangun hidup mereka kembali. Bersama saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One. Motor ya. Apa kalau barang-barang ruko apa aja, Kang? Hah? Kalau barang-barang ruko. Ya paling kan toko-toko. Oh, mesin-mesin ya. Ya, seperti inilah kondisi rumah warga yang porak-poranda akibat diguncang gempa dahsyat itu. Ribuan rumah hancur rata dengan tanah dan tak mungkin lagi dihuni. Warga berharap bantuan uang yang dijanjikan pemerintah benar-benar diwujudkan karena mereka bingung harus pulang entah kemana. Kita mau pulang kemana? Rumah aja roboh semua. Kita nggak bisa ditempati lah rumah. Oke, baik. Maaf ya Uni ya. Artinya rencana ke depan seperti apa nih? Apakah Kami pedagang ya bingung ya Mas ya, mau tinggal di mana lagi gitu. Hancur semuanya. Udah nggak bisa dipakai sama sekali. semenjak kejadian sudah pernah sempat ngelihat ke situ nih? Baru kemarin saya ke sana pengen ngambil selimut. Itu doang. Masuk enggak tapi kan? Saya enggak, di luar aja, minta tolong, ada Basarnas sana, minta tolong itu aja. Udah hancur banget. Kalau bisa ya dari percepat bantuannya coba. Juga termasuk yang roboh juga? Sama roboh banget. Jadi udah gimana ya di situ tuh barang-barang nggak bisa diambil. Jadi udah itu banget kalau masuk ke dalam rumah tuh. Jadi pastilah kita ketimpa. Jadi apa yang mau diambil kan? Jadi tolonglah gitu, secepatnya kita kan mau pulang. Kalau bila perlu, ini keluarga saya banyak di sini. Rasa takut dan cemas akan gempa susulan juga masih menjadi bayang-bayang. Kini warga yang kehilangan tempat tinggal harus bertahan di tenda pengungsian. Seperti warga yang bertahan di tempat pemakaman umum ini. Mereka menyulap TPU ini menjadi tempat pengungsian darurat sejak hari pertama gempa Senin 21 November lalu.
Mereka mendirikan tenda-tenda darurat di area pemakaman. Mereka bertahan hidup dengan peralatan yang seadanya. Ini udah berapa lama deh bikin tenda pengungsian di tanah pemakaman ini? Dari hari Senin sampai hari sekarang. Kenapa lebih memilih di sini teh? Karena lokasinya udah pada penuh darurat, nggak ada lagi lokasi yang kosong yang aman. Ada berapa banyak teh di sini? 12 kakak. 12 kakak. Itu berapa jiwa teh? Ya 12 kakak kali 5 orang paling sedikit yang 6. Ya kurang lebih 40 ada ya Jin. 40 orang. Kalau gempa bumi itu kan korban manusianya itu karena infrastruktur atau salah letak. Gempa yang terjadi Senin siang 21 November lalu berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memiliki magnitudo 5,6 dan disebut oleh para ahli sebagai gempa kategori dangkal. Namun mengapa guncangannya berdaya rusak sangat besar, menghancurkan ribuan bangunan rumah warga hingga menelan ratusan korban jiwa? Patah tulang itu sekarang mau dirujuk ke Bandung. Ribuan rumah warga serta bangunan lainnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat ini luluh lantak. Ratusan orang meninggal dunia. Dan ribuan orang lainnya mengalami luka. Gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat hari Senin siang 21 November berdampak dahsyat. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa tersebut berkekuatan magnitudo 5,6, termasuk kategori gempa dangkal. Lantas mengapa dampaknya bisa menimbulkan kerusakan sedahsyat itu? Yang pertama, gempa ini terjadi di darat. Episenternya benar-benar di lokasi di mana di situ tempat permukiman. Banyak permukiman ya di darat, kedalamannya dangkal ya sekitar 10-11 km. Meskipun magnitudonya 5,6 tapi ada di bawah kaki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, guncangan itu bisa teramplifikasi. Bisa terasa makin kuat meskipun lokasinya agak lebih jauh dari epicenter, yaitu pada daerah yang ini tanahnya lunak atau tanahnya ini jenuh air. Dan yang ketiga adalah yang berada pada kondisi topografi pada pinggir-pinggir lembah atau pinggir-pinggir lereng. Jadi kondisi topografi itu juga berpengaruh terhadap intensitas guncangan semacam itu. Jadi ini meskipun 5,6 terasa lebih kuat ya. Sementara itu, menurut ahli vulkanologi Surono, faktor teknologi bangunan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan dan jatuhnya korban jiwa akibat guncangan gempa. Kalau gempa bumi itu kan korban manusianya itu karena infrastruktur atau salah letak. Salah letaknya mereka berada di daerah rawan bencana, strukturnya tidak bagus, begitu tergoncang ambruk kemudian menimpa dan meninggal. Karenanya itu kalau nggak salah letak plus salah infrastruktur, ya kan. Jadi bagaimana caranya kan
tanahnya sudah begitu-begitu saja gitu kan. Yang pemberian Tuhan seperti itu, bagaimana kita bisa membuat inovasi ya kan, bangunan-bangunan yang memang di Jawa Barat ini harus betul-betul ya tahan goncangan gempa bumi. Pilihan satu-satunya hanya situ seperti itu, karena banyak sekali sesar-sesar di Jawa Barat yang dekat sekali dengan pemukiman. BMKG menyebut pusat gempa yang bersifat merusak itu berada di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur. Sementara pemicunya diduga karena pergerakan sesar Cimandiri. Gempa yang terjadi di Cianjur kali ini seperti gempa dengan siklus berulang setiap 20 tahun. Karena menurut catatan BMKG, pada tahun 1982 dan tahun 2000 pernah terjadi gempa serupa di pusat yang berdekatan. Dalam catatan kami ini paling tidak tahun 80-an, sekitar 82 itu pernah bergerak pada epicenter yang lokasinya sangat berdekatan, kurang lebih sama, tahun 82. Kemudian terulang lagi pada epicenter yang kurang lebih sama, hanya selisih beberapa kilometer, itu terjadi di tahun 2000. Kemudian sekarang tahun 2022. Jadi nampaknya patahan diduga ini ya. Ini kan masih hipotesis ini. Kami harus membuktikan ini ke lapangan, mengukur ulang ya. Jadi diduga ini ada terjadi pergerakan reaktivasi pada patahan yang sama, dan itu diduga pada patahan Cimandiri. Apakah ini menjadi peringatan bahwa gempa serupa masih akan terjadi di wilayah Cianjur ini? Kalau ditanya apakah nanti suatu saat ada gempa seperti itu, kalau sudah pernah terjadi, pasti akan pernah terjadi lagi. Hanya yang tidak ditahu secara pasti adalah kapan, jam berapa, dan besarnya apakah sama atau tidak. Oleh karena itu, kalau di situ pernah terjadi gempa seperti sekarang, ya kan, bisa diramalkan atau tidak diramalkan, bakalan terjadi lagi. Yang penting kita siap, ya kan, kita mengkoreksi apa kesalahan saat sekarang untuk memperbaiki yang akan datang demi keselamatan, ya kan, manusia di daerah sekarang yang terjadi bencana. Pemerintah kan selama ini sudah membuat berbagai macam model ya untuk menangani gempa. Misalnya pembuatan model rumah tahan gempa. Sayangnya tentu model ini belum secara masif dilakukan. Gempa, peristiwa alam yang tak bisa diprediksi atau diramal kapan bakal terjadi. Seperti Senin siang 21 November lalu, bumi Cianjur, Jawa Barat menjadi wilayah yang diguncang gempa dan dampaknya begitu dahsyat. Gempa Cianjur ini seperti menjadi lonceng pengingat lagi. Meski tak bisa diprediksi waktunya, namun kita adalah negara yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Artinya sebagai wilayah rawan gempa. Mitigasi bencana gempa tak boleh dilupakan. Penerapan bangunan tahan gempa semestinya juga tak bisa ditawar-tawar. Kerugian material total rumah rusak sebanyak 63.229, rumah rusak berat sebanyak 26.237, rumah rusak sedang sebanyak 14.196, rumah rusak ringan sebanyak
22.796. Gempa yang mengguncang daerah lumbung beras Cianjur, Jawa Barat menjadi duka Ibu Pertiwi. Ribuan rumah warga hancur. 300 lebih nyawa terenggut oleh dampak dahsyat gempa bermagnitudo 5,6. Peristiwa gempa yang memporak-porandakan Cianjur memang tak bisa diramal atau diprediksi. Namun, Indonesia yang sejumlah wilayahnya memiliki catatan gempa, tak salah jika kita selalu waspada akan gempa yang datang sekonyong-konyong itu. Terlebih lagi di wilayah-wilayah yang disebut rawan gempa. Saya melihat juga masalah pendidikan masyarakat terkait dengan gempa itu minim sekali. Jadi dari itu yang saya lihat di Cianjur itu hampir minim ya pengetahuan masyarakat terkait dengan gempa. Makanya ketika terjadi gempa kemarin masyarakat umumnya panik berhamburan dan disitulah banyak korban berjatuhan terutama anak-anak. Meskipun gempa itu diramalkan kapan nggak ada yang tahu, tapi paling tidak secara ilmiah, secara geologis itu bisa diketahui wilayah-wilayah mana yang sering terjadi gempa kan gitu. Jadi ini yang menurut saya pemerintah harusnya membuat kebijakan yang tegas, jelas, transparan terkait dengan rumah gempa. Ya, penerapan rumah tahan gempa semestinya tak menjadi wacana belaka, tapi sudah saatnya benar-benar dijadikan sebagai kebijakan yang harus direalisasikan. Mulai dari pemangku kebijakan pusat hingga daerah, juga masyarakat harus bersinergi. Kebijakan rumah gempa yang tahan konstruksi gempa itu yang harus segera disosialisasikan ke masyarakat dan harus juga dikonkretkan gitu. Hal ini tentu kementerian terkait ya, termasuk di bawahnya di daerah juga dinas PUPR misalnya. Jadi izin-izin mendirikan rumah bangunan semua itu harus yang tahan gempa dan pemerintah harus memfasilitasi, ada pedoman, ada blueprintnya juga gitu. Sekaligus juga ada sanksinya Mbak, jadi ada kebijakan regulasi yang memberikan sanksi kepada mereka-mereka yang tidak membangun rumah yang tidak sesuai dengan konstruksi yang sudah ditetapkan, maksudnya konstruksi yang tahan gempa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi Mbak, untuk berkolaborasi, untuk melakukan pengecekan semua rumah-rumah yang belum tahan gempa itu harus dibongkar, diganti dengan rumah tahan gempa. Ya, sebetulnya dari sisi infrastruktur, pemerintah kan selama ini sudah membuat berbagai macam model ya untuk menangani gempa. Termasuk misalnya pembuatan model rumah tahan gempa dari Kementerian PUPR. Nah, sayangnya tentu model ini belum secara masif dilakukan. Saya mengingatkan beberapa kali kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menjadi penting. Mitigasi itu bukan hanya mitigasi terhadap hal-hal terkait dengan kesiapan kita menghadapi gempa, tetapi juga mitigasi kita terkait dengan infrastruktur yang berkaitan dengan gempa. Bila semua telah usai, gempa Cianjur yang berdaya rusak tinggi menjadi lonceng pengingat bahwa mitigasi bencana sudah seharusnya menjadi yang utama. Terlebih untuk wilayah-wilayah yang tercatat sebagai daerah rawan gempa. Evaluasi tata ruang juga harus dilakukan agar guncangan gempa tak lagi beresiko tinggi yang membuat luluh lantang. Kuatkanlah hatimu dan jelanglah hari esok yang pastikan datang. Usungkanlah dadamu, tinggalkan kesedihan.